Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita akan melanjut materi kita mengenai statistika, yaitu menyajikan data. Bentuk penyajian data, ada dua cara menyajikan data, yaitu dengan tabel dan grafik atau diagram. 1. Tabel atau daftar merupakan kumpulan angka yang disusun menurut kategori atau karakteristik data sehingga memudahkan analisa data. Di sini ada contohnya. Distribusi frekuensi atau tabel frekuensi adalah pengelompokan data dengan cara mendistribusikan data dalam kelas atau selang dan menetapkan banyaknya nilai yang termasuk dalam setiap kelas tersebut. Mengubah data berkelompok menjadi distribusi frekuensi dengan cara A. Cari range. Range itu adalah data maksimal dikurang data minimum. B. Hitung banyak kelas dalam pengka dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N. N banyak data. Log N dilihat di tabel. C. Cari interval kelas dengan rumus I. R per K. Range atau jangkauan per kelas. Biasanya I bilangan ganjil. D. Pilih batas bawah kelas pertama. Biasanya data minimum. E. Cari frekuensi dengan menggunakan turus. Tabel distribusi frekuensi relatif, tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan tabel frekuensi distribusi frekuensi relatif kumulatif. 1. Frekuensi relatif F% sama dengan Fi per sigma F kali 100%. F itu frekuensi relatif, Fi frekuensi kelas ke I, sigma F itu jumlah data. Kedua, frekuensi kumulatif kurang dari FK lebih kecil sama dengan menyatakan jumlah frekuensi semua data yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas setiap kelas. Yang ketiga, frekuensi kumulatif lebih dari menyatakan jumlah frekuensi semua nilai data yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah dan pada setiap kelas. 4. Frekuensi kumulatif relatif FRK atau FK persen menyatakan jumlah frekuensi semua data yang kurang dari atau sama dengan yang dinyatakan dalam persen. Di sini ada rumusnya. Kamu bisa perhatikan FK persen sama dengan FK per sigma F kali 100%. Di sini ada contoh soal tinggi badan. Jadi di sini ada 36 siswa dengan berbagai macam tinggi badannya. Kemudian itu setelah itu ini ada hasil pengurutan data dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Dari data tersebut, langkah pertama tadi kita mencari jangkauan atau range data, yaitu R, nilai maksimum dikurang nilai minimum. Tadi nilai terbesarnya kita perhatikan 175 kurang 132 sama dengan 43. Yang bagian B, langkah keduanya banyaknya kelas data adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu tadi ada 36 ya, 36 orang, maka dia 1 tambah 3,3 log 36 itu hasilnya sama dengan 6,1. Dengan demikian banyaknya kelas dapat ditentukan kira-kira mendekati 6. Jadi pembulatan ke bawah ya. Yang bagian C-nya langkah ketiga lebar kelas, yaitu tadi I atau C R per K, R-nya 43 per 6 sama dengan 7,2, maka kita bulatkan dia menjadi 7. D, nilai maksimum data adalah 100
32, maka batas kelas pertama adalah 132 dengan batas bawah 131,5. 131 dengan batas bawah 130,5 dan 130 dengan batas bawah 129,5. Nah, ini dia diperoleh dari 131 dikurangi 0,5 jadi 130,5. Yang ini 130 dikurang 0,5 menjadi 129,5. Jadi ini dia alternatifnya. Di sini tadi digunakan kelas, maka dia dari 130 sampai 136 dan seterusnya. Ya, bisa kamu perhatikan. Jadi dia titik tengah kelas pertama itu adalah 133 ya, 130 sampai 136, jadi dia 133. Berikutnya adalah distribusi frekuensi badan 36 siswa SMA Y. Nah, ini dia tabel yang sudah kita peroleh dari interval kelas yang sudah kita dapat, batas kelasnya, nilai tengah, dan frekuensinya ya. Kamu dapat memperhatikannya. Berikutnya penyajian data dengan diagram. Diagram terdapat beberapa jenis, yakni grafik atau diagram garis, diagram batang, daun, diagram kotak atau kotak garis ya. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data berkala, contoh jumlah kelahiran tiap tahun. B. Diagram batang daun digunakan untuk menyatakan penyebaran data, contoh data nilai ujian matematika dari 30 murid SMA. Yang C-nya diagram kotak garis digunakan untuk menggambarkan pemusatan dan penyebaran dari kumpulan data terdiri dari bagian kotak, bagian garis, dan bagian skala. Kemudian diagram lingkaran menggunakan sebuah lingkaran yang terbagi beberapa juring dengan besar sesuai banyaknya frekuensi. Kemudian diagram batang menggunakan gambar berupa batang berbentuk persegi panjang. Di sini ada contoh soalnya. Diketahui data sebagai berikut. Ini ada beberapa data. Kemudian kita disuruh membuat diagram kotak garis. Jadi yang pertama kita lakukan itu mengurutkan dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar. Jadi ini nanti nampak yang paling kecil itu 41, yang paling besar itu 100. Dan dari situ titik tengahnya itu 67,5, yang paling kecil kali 53, titik tengah yang kecil yang pertama itu 53, dan yang titik tengah yang ketiga itu adalah 87. Kemudian di sini ada contoh soal untuk diagram batang juga ya, dari tabel lalu diubah menjadi diagram batang. Ini ada untuk membuat diagram lingkaran, kita mencari dulu persentasenya bisa atau mencari besar sudutnya, tergantung yang diketahui. Dari sini dia bilang langsung dalam diagram lingkaran maka sudut pusat masing-masing juring. Jadi kita tahu jumlahnya di sini semua ada. Kita cari yang matematika 100 orang per 360 karena dia mencari sudut ya. Nah, ini akhirnya kita peroleh dia bahasa Inggris 48 derajat, geografi 72 derajat, matematika 120 derajat, fisika 60 derajat, dan ekonomi 60 derajat. Ini tabel diagram lingkaran. Lalu ada contoh diagram poligon. Itu sebenarnya dia dari diagram batang, kemudian dia puncaknya itu disatukan menggunakan garis. Nah, itu yang disebut dengan poligon. Berikutnya ini adalah contoh diagram batang daun ya nak. Ini dia batang daun. Dan yang terakhir itu ini adalah ogive ya. Baik, itulah penjelasan Ibu mengenai penyajian data. Bu harap anak-anak Ibu dapat memahaminya. Selamat pagi, salam sehat.